Wadah, insyaallah jelas untuk semuanya. Baik, bismillah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah Rabb seluruh alam. Alhamdulillahi Ar-Rahmanir Rahim karena Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Alhamdulillah. Dan juga kita memuji Allah Subhanahu wa taala alladzi anzala ala 'abdihi kitab yang telah menurunkan kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kitab yaitu Al-Qur'anul Karim. Fa alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah saya sama antum kita semuanya belajar Tuhfatul Atfali. Uh, tapi saya mau tanya, siapa sekarang yang siap yang ada qalam, wa ada daftar. Ada qalam makna qalam bena atau pulpen, wa ada daftar untuk menulis ya. Insyaallah semuanya siap ya. Insyaallah. Insyaallah. An-Nazim yang pertama yang menulis Tuhfatul Atfal itu namanya Sulaiman Al-Jamzuri, seorang Mesir, dilahirkan mungkin sekitar 1160 lebih Hijriyah. 1160 lebih, 62, 63, tidak ada tanggal yang yang jelas waktu dia dilahirkan. Kemudian diwafatkan atau dia wafat tarikh tanggal mungkin yang qaul yang akhir ada seorang muhaqqiq kata beliau tanggal tahun 1227 Hijriyah ya, Hijriyah. Beliau menulis Tuhfatul Atfal untuk buat ilmu tajwid mudah untuk difahami. Ya, itu yang pertama. Ilmu tajwid itu apa? Ilmu tajwid itu artinya beberapa kaidah yang mengajarkan kami bagaimana kita membaca Al-Qur'anul Karim atau Al-Qur'anul Karim, bagaimana kita membaca Al-Qur'anul Karim dengan benar dan mulai dari mana berhenti di mana. Mulai dari mana berhenti di mana, karena tajwid itu bukan saja saya perbaiki satu huruf atau dua huruf, enggak. Ada satu hal yang paling penting kita fahaminya, yaitu apa? Kita mulai membaca Al-Quran Al-Karim dalam salat atau waktu kita membaca Al-Quran Al-Karim, kita mulai dari mana, berhenti di mana, agar makna sempurna ya. Dari Al-Quran Al-Karim itu, Al-Quran Al-Karim artinya apa? Saya mau tanya antum semuanya yang tahu apa artinya Al-Quran Al-Karim. Yang bisa tulis silahkan. Saya kasih setengah menit. 1, 2, 3 sampai 30. Apa artinya Al-Quran Al-Karim? Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Jamil. Al-Quran Al-Karim firman Allah Subhanahu wa taala, bacaan yang mulia, Syekh. Nah, bacaan yang mulia, al-qiraatul al-mukarramah. Tulis ya, saya berharap semuanya tulis ya. Al-Quranul Karim firman Allah atau perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada hati Nabi kita Muhammad oleh malaikat Jibril. Membacanya adalah ibadah, bacaannya atau membaca atau bacaannya ibadah, qiraatuhu ibadah, bacaannya ibadah, yang mu'jizat ya, yang mu'jizat di awali suratul Fatihah, di akhiri suratul Nas. Ya, firman Allah yang telah diturunkan kepada hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril. Membacanya adalah ibadah, yang mu'jizat di awali suratul Fatihah, di akhiri surat An-Nas. Jelas insyaallah? Sekarang saya berharap semuanya juga tulis, karena al-ilmu kita wajib menulis ya. Al-ilmu kitabatun. Kalau kita tidak tulis lupa, itu biasa. Al-ilmu kitabatun. Kalau kita tidak tulis lupa, itu biasa. Al-ilmu kitabatun. Kalau kita tidak tulis lupa, itu biasa. Al-ilmu kitabatun. Kalau kita tidak tulis lupa, itu biasa. Al-ilmu kitabatun. Kalau kita tidak tulis lupa, itu biasa. Al-ilmu kitabatun. Kalau kita tidak tulis lupa, itu biasa. Al-ilmu kitabatun. Kalau kita tidak tulis lupa, itu biasa. Al-ilmu kitabatun. Kalau kita tidak tulis lupa, itu biasa. Al-ilmu kitabatun. Kalau kita tidak tulis lupa, itu biasa. Al-ilmu kitabatun. Kalau kita tidak tulis lupa, itu biasa. Al-ilmu kitabatun. Kalau kita tidak tulis lupa, itu biasa. Al-ilmu kitabatun. Kalau kita tidak tulis lupa, itu biasa. Al-ilmu kitabatun. Kalau kita tidak tulis lupa, itu biasa. Al-ilmu kitabatun. Kalau kita tidak tulis lupa, itu biasa. Al-ilmu kitabatun. Kalau kita tidak tulis lupa, itu biasa. Al-ilmu kitabatun. Kalau kita tidak tulis lupa, itu biasa. Al-ilmu kitabatun. Kalau kita tidak tulis lupa, itu biasa. Al-
Semangat ya, semangat semuanya ya. Dari Tuhfatul Atfal kita belajar apa di ilmu tajwid? Di ilmu tajwid itu di Tuhfatul Atfal ada yang pertama judul-judul yang di dalam Tuhfatul Atfal itu apa? Yang pertama ada nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin. Ya. Yang kedua nun dan mim bertasydid. Nun mim bertasydid. Yang pertama nun sukun tanwin, yang kedua nun mim bertasydid. Yang ketiga hukum mim sukun, mim mati, mata mati, ya, mim mati. Yang keempat hukmul lam sakinah, lam sukun, lam mati juga. Lihat kita berbicara lam mati, nun mati, mim mati. Yang keempat ya satu nun sukun tanwin, mim nun bertasydid, mim sukun, lam sukun. Yang kelima itu asbabul idgham, sebab idgham. Kenapa ada idgham? Sebabnya ada 1 2 3. Fil mithlain wal mutaqaribin wal mutajanisain. Keenam, al-mad. Itu mad bintu umum, bab umum. Al-mad. Ada aqsamul mad, ahkamul mad, kemudian aqsamul maddil lazim, itu. Ya. Ayo, tafadhal ya Wawan. Tafadhal ya Habibi. Kamu menulis apa? Silahkan. Baik, Syekh. Semua apa yang barusan saja? Semuanya. Baik, tadi pertama penulis matan Tuhfatul Atfal Sulaiman Al-Jamzuri, lahir tahun 1960-an, wafat tahun 1227 Hijriah. Terus beliau menulis ilmu tajwid untuk mempermudah kaum muslimin dalam pelajari Al-Quran. Lalu yang berikutnya tentang pengertian Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril, yang mana ketika seorang membacanya maka dia akan digajar pahala, dan merupakan mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta Al-Quran itu dimulai dari Al-Fatihah dan diakhiri oleh surah An-Nas. Yang terakhir pembagian hukum mad dalam matan Tuhfatul Atfal. Yang pertama hukum nun sukun dan tanwin. Yang kedua hukum nun dan mim sukun. Yang ketiga hukum Yang kedua hukum Wawan. Ulang lagi. Yang pertama hukum nun sukun dan tanwin. Ya, yang kedua hukum nun dan mim bertasydid, ya, gunnah. Yang ketiga hukum mim sukun. Yang keempat hukum lam. Yang kelima sebab terjadinya idgham. 6 terakhir. Oh ya, 6 mad Syekh. Babul maddi. Ahsanta. Jamil, ahsanta. Semuanya menulis seperti ini ya. Yang menulis seperti ini ya buat like. Gak tahu ada like atau itu enggak. Ya. Insyaallah dah. Baik. Ahsanta. Baik. Sekarang kita mulai, saya membaca 5 bait dari awal sampai 5 al-muqaddimah ya. Muqaddimat ilmu tajwid, muqaddimat Tuhfatul Atfali. Antum insyaallah dengarnya. Walau saya berbicara bahasa Arab, nanti insyaallah saya terjemah satu bait insyaallah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif an-nazim rahimahullah ta'ala Syekh Sulaiman Al-Jamzuri qala bismillahirrahmanirrahim al-muqaddimah yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal-Jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بالتحفة الأطفال
عن شيخنا الميهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. ما شاء الله. Nazim kata bait yang pertama, yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman wal Jamzuri. Qala yaqulu, itu berkata atau mengatakan. Yaqulu fi'il mudhari' mengatakan, artinya kata, berkata, mengatakan, itu mengatakan, yaqulu. Raji rahmatil ghafuri, ada seorang berharap rahmat Allah yang maha pengampun, al-ghafur. Sigat mubalaghah ya. Orang ini Sulaiman al-Jamzuri, beliau berharap rahmat Allah terus menerus, dauman. Dauman itu apa? Terus menerus. Apa itu ya? Yarju rahmatallahi dauman. Dauman setiap waktu. Ya. Sulaiman huwa al-Jamzuri, yakni yaitu Sulaiman al-Jamzuri yang berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Beliau berkata, alhamdulillah. Bagaimana Sulaiman al-Jamzuri yang orang yang berharap rahmat Allah terus menerus, beliau berkata, alhamdulillah, saya memuji Allah Subhanahu wa taala, atau segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah jelas bait yang pertama. Sulaiman al-Jamzuri berharap rahmat Allah terus, beliau berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, musallian ala, dan saya bersalawat kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Alihi wa ahlihi, dua kata. Ahluhu wa aluhu artinya satu, yakni keluarganya sallallahu alaihi wasallam. Taib, kalau saya tanya, apa artinya apa itu? Wa alihi, ulama kata alun nabiyyi, keluarganya, family, ailatuhu. Ada beberapa riwayat orang yang masuk agama Islam dari Bani Hashim, ada yang kata Ali bin Abi Thalib sama Fatimah sama Al-Hasan wal Husain. Ada yang kata keluarga Rasulullah semua orang yang beriman. Semua orang yang beriman itu semuanya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man tala, wa man dan man, orang yang tala, ada dua makna kata tala. Tala yatlu, yaitu ada makna yang pertama tabi'a yatba'u, ikut. Yani wa man tala, orang yang ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau wa man tala yatlu, yaitu orang yang membaca dengan tartil. Ya. Sekarang Sulaiman al-Jamzuri, orang yang berharap rahmat Allah terus, beliau berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, dan orang yang membaca Al-Qur'an Karim, orang yang ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas insyaallah ya? Wadihun, wadih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau jelas sudah bagus. Kemudian dia kata apa? Wa ba'du. Tapi beliau mulai memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah, yaitu biasa orang yang khatib, orang yang menulis, orang yang kasih dakwah, orang yang muslim, ya ikut Rasulullah. Ikut Rasulullah, bagaimana Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia mulai mau melakukan khutbah, ada khutbah atau ada ini atau itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai bismillah dan memuji Allah Subhanahu wa taala, yaitu biasa alhamdulillah, seperti khutbatul Jum'ah yang riwayat yang benar, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi, itu khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita ikut Al-Qur'anul Karim, surah yang pertama yaitu suratul Fatihah atau suratul Hamd atau suratul Salah. Ada banyak nama untuk suratul Fatihah. Suratul Fatihah mulai ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang kedua Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Untuk itu Sulaiman al-Jamzuri dia ikut sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikut Al-Qur'an Al-Karim, mulai memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap ya, faham insyaallah?
Jelas? Kemudian beliau mulai menjelaskan ini apa yang dia menulis. Kata wa ba'du, ay setelah itu, wa ba'da dzalika, wa ba'da, setelah dia memuji Allah dan bersalat kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kata hadza an-nazmu lil muridi. Syair ini untuk orang yang murid. Murid itu kata bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, orang yang ingin belajar ilmu. Murid, namanya murid. Arada fahuwa yurid. Yuridu Allah liyubayyana lakum. Yurid itu fi'il, kata kerja. Wa murid isim, kata nama isimnya. Wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi, untuk orang yang ingin belajar ilmu fi an-nun wa at-tanwin wal mudud. Fi di hukum nun sukun dan tanwin dan hukum mad. Wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi. An-nazm itu apa an-nazm? An-nazm itu kata-kata yang ditulis seperti syair. Apa itu? Nazm ini apa itu mulai waktu ulama melihat susah belajar untuk santri, misal nahwu, saraf, atau tajwid, atau hadis, atau ilmu hadis, atau banyak. Kemudian mereka menulis nazm. Misal antum huna di Indonesia ada misal Alfiyah Ibn Malik. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki Ahmadu Rabbillah khaira Maliki. Hada Muhammad ibn Malik itu Alfiyah Ibn Malik. وأستعين الله في ألفية مقاصد نحوية أو مطوية. Dan juga misal fi ilmi qiraat Qur'aniyah, qiraat 10 itu atau qiraat 7 ada nazm namanya Asy-Syatibiyah. Kata misal dia kata wa inna kitaballahi awthaqu syafi'in wa aghna ghana'in wahiban mutafaddila. Dia berbicara tentang fadlul Al-Quran Karim, atau dia berbicara tentang misal orang-orang yang riwayat qiraat itu kata qala wa makkatu abdullahi fiha muqamuhu wa ibnu katsirin kafirul qaumi mu'tala. Dia berbicara tentang Ibnu Katsir, tentang fulan. Artinya apa? Mereka mulai menulis nazam syair untuk mudah santri hafal syair, kemudian mudah faham ilmunya. Karena syair itu mudah dihafal. Wa ba'du hadha an-nazm. Idzan an-nazm syair tapi dalamnya ada ilmu tajwid atau ilmu tafsir atau ilmu bahasa Arab atau ilmu nahwu atau ilmu saraf di dalamnya itu. Wadah insyaallah? Jelas? Wadah ya Syekh. Alhamdulillah. Baik. Kemudian beliau berkata, setelahnya dia berkata apa? Kata wa ba'du hadha an-nazm al-muridi fi an-nun wa at-tanwin wal mudi sammaytuhu bi tuhfat al-atfal an shaykhina al-Mizzi al-Kanali. Apa itu sammaytuhu? Sammaytuhu mana makan, atau saya memberi nama untuk nazm ini. Asma yusmi, sama yusammi, dia memberi nama. Seorang Allah memberinya anak atau ibu melahirkan, kemudian dia kata anak ini namanya Muhammad Zainul Abidin misal. Dia menamakan anaknya atau memberi nama untuk anaknya itu. Kata sammaituhu, saya memberi nama atau menamakan nazam ini bi tuhfatul atfali. Tuhfah sesuatu atau satu hal yang berhiasan. Tuhfatul atfali. Al-atfali itu jam'u tifl. Atfal jam'a tifl. Apa itu jam'a tifl? Yani seorang anak namanya tifl, yang masih bayi kecil sampai mungkin 13 tahun namanya tifl. 7 tahun sekitarnya tifl. Kalau ada banyak namanya atfal, anak-anak. Tapi kata ulama kata itu tuhfatul atfali artinya orang yang mulai belajar ilmu tajwid. Orang mulai belajar ilmu tajwid. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي بالكمال.
ada seorang guru yang mengajar Syekh Sulaiman Jamzuri, namanya Syekh Al-Mihi, dari kota Mih atau desa Mih di Mesir, namanya Mih. Itu Syekhnya Syekh Sulaiman Jamzuri. Dia mengajarkan Sulaiman Jamzuri, beliau mengajarkan Sulaiman Jamzuri ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Itu alim besar, Masya Allah. Kalau kita membaca tentangnya, alim besar. Semoga Allah merahmati semua ulama umat Islam semuanya. Amin. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا dari syekh kita Al-Mihi Dzil Kamali, orang yang sempurna dalam ilmu tajwid atau dalam ilmu qiraat. Ya. Kemudian bait yang kelima kata arju bihi an yanfa'a
Ya Ustaz, Syekhnya sepertinya ada halangan, mungkin jaringan Syekh. Ustaz. Baik Ustaz.